orang yang diwasiatkan oleh si jenazah. Jadi seandainya orang ini sebelum meninggal dia mewasiatkan kepada yang lain, maka yang lain itulah yang lebih utama untuk menyolatkan jenazah tersebut. Yang kedua adalah ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah, ya seperti ustadz, kiai, dan lain-lain. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas, atau anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang keenam adalah kaum muslim seluruhnya yang ada di daerah tersebut yang memahami hukum dan kaidah tentang menyolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah. Untuk syarat sholat jenazah untuk laki-laki ini adalah seperti sholat biasa. Ya, untuk laki-laki posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Sebaliknya jika jenazahnya perempuan, maka posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunnah sholat jenazah. Yang pertama adalah mengangkat setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempatnya, disunahkan banyak jamaahnya, yaitu banyak orangnya. Ya. Rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan takbir, 4 kali takbir. Tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan yang terakhir adalah takbir keempat, yaitu mengucapkan salam. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, berniat. Niatnya seperti apa? Di sini ada usolli ala hadzal mayyiti atau usolli ala hadzihil mayyiti. Hadza untuk laki-laki dan hadhihi untuk jenazah perempuan. Lalu dengan takbiratul ihram yang kedua, yaitu membaca Al-Fatihah dari bismillah sampai dengan waladdallin. Ya. Yang ketiga, lakukan takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Meskipun sholawatnya pendek, tapi sholawat. Takbir yang ketiga yaitu berdoa kepada jenazah. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Kalau gfir lahu untuk laki-laki dan gfir laha untuk perempuan. Yang kelima, takbir keempat diiringi dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu atau Allahumma la tahrimna ajroha, sama seperti tadi, yang laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah salam. Hadis Nabi mengenai sholat jenazah itu diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi telah mensolatkan Asoma an-Najasyi, lalu Nabi takbir 4 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Menyolatkan jenazah COVID-19 ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Yang pertama adalah disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani, jadi jangan dinanti-nanti, langsung disolatkan kalau setelah dikafani komplit. Yang B, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19 ya. Yang C, dilakukan oleh umat Islam secara langsung atau hadir. Nah, ini harus dihadiri secara langsung. Kalau tidak dihadirkan secara langsung, maka jatuhnya sholat gaib. Yang D, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19, berarti dengan memakai perlengkapan APD komplit. Berikutnya adalah menguburkan jenazah. Menyegerakan, mengusung, membawa jenazah ke pemakaman. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. 3, disunahkan menggali kubur secara mendalam. Yang keempat, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Waktu yang sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah matahari baru saja terbit, baru muncul,
itu dihindari. Yang kedua, matahari yang berada di tengah-tengah, berarti jam 12 siang atau lagi panas-panasnya, usahakan dihindari. Yang ketiga, saat matahari terbenam, ini di antara asar dan maghrib, itu juga dihindari. Tata cara menguburkan, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan, jangan dilemparin, kasihan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Kepalanya duluan, baru kaki. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Jadi dibuka juga kafannya dan tali-tali pocongnya ya. Baru pipinya ditempelkan ke tanah. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran Rasulullah. Yang keenam, setelah jenazah diletakkan dalam rongga liang lahat dan tali temali dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan. Ada papan penutupnya di situ ya. Jadi nggak langsung dituangkan tanah atau ditimbun dengan tanah, jadi harus ditutup dulu dengan papan. Yang ketujuh, setelah itu keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah. Ini sebagai perwakilan dari keluarga. Berikutnya, hendak meninggikan makam kira-kira sejengkal, itu untuk menandakan bahwa di situ adalah makam ya, biar tidak diinjak sama orang. Yang 9, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam. Dan yang terakhir, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa ya, mendoakan orang yang meninggal dengan memohon ampunan kepada Allah, rahmat, keselamatan dan keteguhan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Hadis Nabi tentang menyolatkan jenazah, bersegeralah kalian ketika membawa jenazah. Apabila dia orang soleh, maka kalian akan segera mendekatkannya kepada kebaikan, dan apabila bukan orang soleh, maka kalian segera meletakkan kejelekan dari punggung-punggung kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menguburkan jenazah COVID-19 sesuai dengan fatwa ulama nomor 18 tahun 2020, yaitu dilakukan dengan protokol medis. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya. Kalau tadi tidak pakai peti untuk orang yang meninggal biasa, nah untuk yang terkena COVID-19 ini harus dengan petinya ya, tanpa dibuka petinya dan tanpa dibuka plastik dan kain kafannya. Di sini ada bagian-bagiannya, dimulai dari jenazah, plastik, kain kafan, plastik, kantong jenazah, dan peti yang terakhir. Yang berikutnya adalah penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur. Itu dibolehkan pada saat lagi darurat, kehabisan tempat semisal, baru boleh disatu lobangkan. Terima kasih. Ternyata slide Bapak cukupkan sampai situ. Mudah-mudahan meskipun pendek tapi bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.